buka mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Nah, ini volumenya. Volumenya di off-kan dulu, salah satu. Oke, cek, 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 Ibu Fitri. Ya, halo, sudah? Kedengar? Sudah. Baik. Terdengar jelas, Ibu. Ya, baik Mbak Wiwi. Izin, Hmm. ini masa batas kita, saya jujur, karena belum sempat fokus, benar-benar fokus gitu ya, juga karena masih lagi mengejar-ngejar data penelitian juga gitu. Apa namanya? Ini batas kita bisa konsultasi kayak gitu sampai kapan ya? Apakah hanya sebatas kelas atau juga mungkin nanti sesudah kelas? Saya yakin nanti secara teknis ketika kita fokus itu banyak gitu kan. Tapi secara konsep saya udah dapet kayak gitu yang udah jalan ini kan. Siap, siap, Ibu. Nah, Ibu tenang saja. Tapi di 8 pertemuan ini, Ibu harus setidaknya harus mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dibagikan lewat webinar atau di materi di video. Nah, terus kemudian untuk pendampingan setelah 8 kali pertemuan ini, tentunya Bapak Ibu tetap kita dampingi selama 3 bulan. Jadi Ibu Fitri tenang saja, masih bisa berdiskusi, kemudian berkonsultasi itu selama 3 bulan. Begitu Ibu. Jadi silahkan dimanfaatkan ya Bapak Ibu 3 bulan. 3 bulan itu difokuskan minimal satu paper saja tersubmit minimal gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin terbiasa adalah mendapatkan materi praktik sampai nanti di pertemuan ke-8 bisa submit, itu kami sangat mengapresiasi begitu ya. Dan kami akan dampingi melalui webinar ini, Bapak Ibu bisa submit di pertemuan ke-8. Itu boleh sekali. Itu Ibu Fitri. Jadi nanti setelah webinar ke-8, Ibu mendapatkan pendampingan itu 3 bulan. Ibu mendapatkan pendampingan selama 3 bulan. Begitu Ibu. Ya, baik Mbak. Terima kasih banyak penjelasan jadi lega. Iya, tenang saja Ibu. Tetap kita dampingi, begitu nggih? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu juga kalau misalkan menghubungi kami takutnya kok agak apa namanya 2 jam, 3 jam agak lama begitu, boleh disenggol di grup Bapak Ibu. Jadi kadang kita lebih cepat melihat grup begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu begitu ya, agar nanti kita bisa sama-sama, Bapak Ibu juga sambil mendengarkan, mempraktekkan untuk pencarian jurnal, ini akan dibawakan oleh Mbak Aulia, begitu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan terlebih dahulu platform apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam mencari jurnal terbaik. Kemudian Mbak Aulia juga akan memberikan tips and trick biar Bapak Ibu tidak terkena yang namanya jurnal cloning, meminimalisir terkena jurnal predator, bahkan yang lain. Begitu ya Bapak Ibu, nanti didampingi oleh Mbak Aulia. Kita sapa dulu Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia, Halo Mbak Biwi, selamat sehat ya malam Mbak Bapak Aul? Ibu. Selamat malam, Mbak. Oke, oke Mbak Aul sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Biwi. Ya, Alhamdulillah. Seperti dengan Bapak Ibu juga semoga Mbak Aul tetap sehat. Monggo Mbak Aul bisa disampaikan materinya. Kemudian kita alangkah baiknya nanti bisa sambil diskusi begitu. Terima kasih. Semangat selalu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Biwi. Oke Bapak Ibu, saya izin mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mbak, jelas banget. Benar, Mbak, Dengar ya, jelas. baik. Nanti kalau dirasa cukup pelan atau ada patah-patah, Bapak Ibu boleh memberikan instruksi ke saya, nggih? Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Biwi, jadi hari ini kita memang akan mempelajari satu hal yang tidak kalah penting. Oke, kalau sebelumnya kita selalu berbicara tentang menulis gitu ya, tentang mencari referensi. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai moving, jadi kita akan mulai mencari jurnal tujuan.
Nah, sebelum itu, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan beberapa capaian di hari ini yang nantinya akan kita lewati, begitu ya. Jadi ada beberapa poin capaian, ada 4 poin, Bapak Ibu. Yang pertama, nanti Bapak Ibu itu dapat memahami, juga mempraktekkan gitu, bagaimana cara mencari jurnal tujuan di scopus.com. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu juga dapat mengidentifikasi detail source gitu ya, atau detail jurnal tujuan yang sudah Bapak Ibu cari. Jadi nanti ada tips dan triknya. Lalu yang ketiga itu Bapak Ibu nantinya mampu menemukan homepage atau halaman resmi dari jurnal tujuannya. Di sini kita berikan notes yang aman. Nah, nanti kita sampaikan kenapa kok perlu ditekankan kata aman ini. Oke. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, selain kita sudah bisa berhasil mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu juga diharapkan dapat memahami scope, MN scope, lalu author guideline, APC terkait harga dan juga arsip. Nah, kalau arsip ini biasanya berkaitan dengan lama waktu paper itu diterbitkan di jurnal. Oke. Jadi memang fokus kita pada malam hari ini adalah pencarian jurnal tujuan, Bapak Ibu. Oke, karena kita biasanya menggunakan website scopus.com, ya, website indexing resminya, maka untuk pencarian jurnal tujuan itu cara pertama yang sangat aman kita melalui website scopus.com. Nah, khusus malam ini kita tidak memerlukan akses akun yang premium, tidak perlu akses yang berlisensi. Jadi cukup kalau mau pakai emailnya Bapak Ibu pribadi, itu sudah bisa mengakses jurnal tujuan atau fitur sources ini. Oke, sekali lagi tidak perlu akun yang berlisensi. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik bagian sources. Ini tengah ya. Kalau sebelumnya kita selalu berbicara search, pencarian artikel, nah malam hari ini kita berbicara tentang sources, pencarian jurnal tujuan. Oke. Ketika kita klik sources, Bapak Ibu, tampilannya akan demikian. Ya, Bapak Ibu harus familiar dengan tampilan ini dulu. Tampilan pencarian jurnal tujuan. Nah, nantinya Bapak Ibu, di sebelah kiri atas itu ada tombol panah, panah warna biru. Ketika kita klik, dia akan muncul 4 opsi pilihan. Yang pertama itu subject area. Nah, misalkan Bapak Ibu belum punya jurnal target, belum punya jurnal tujuan, pengen nyari dari nol. Nah, itu opsinya bisa pakai subject area. Jadi kita cari berdasarkan rumpun keilmuan atau berdasarkan lingkup dari papernya Bapak Ibu. Itu pakai subject area. Kemudian yang kedua itu ada title atau nama jurnal. Title ini kita pilih kalau Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu sudah punya jurnal target, sudah nyimpen nama jurnal targetnya. Nah, itu pakai title. Yang ketiga publisher. Ya, publisher itu lebih besar daripada jurnal. Atau misalkan si Elsevier punya beberapa jurnal. Nah, Elsevier itu yang disebut sebagai publisher. Oke. Kemudian yang keempat ISSN atau bisa dibilang nomor khusus kode unik dari suatu jurnal. Jadi masing-masing jurnal itu punya kode sendiri-sendiri. Tidak mungkin ada yang kembar Bapak Ibu. Oke. Nanti ISSN ini biasanya kita gunakan ketika Bapak Ibu juga sudah sudah ketemu jurnal targetnya. Jadi 4 fitur ini nantinya Bapak Ibu akan berkulik di 4 fitur ini. Oke, anggaplah saya belum punya jurnal target ya. Nanti kita pakai bagian subject area. Oke, namun sebelum itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini masih merasa ragu ya. Masih merasa, Mbak, masa sih nanti ada jurnal yang mau nerima paper saya? Gitu. Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini ada 49.000 result
Ini masih campuran ya, ada book, ada conference, ada jurnal gitu. Oke, kita langsung filter di jurnalnya. Kita apply, kita lihat Bapak Ibu. Ada 44.000 jurnal yang sudah menunggu Bapak Ibu di Scopus begitu. Masa iya Bapak Ibu nggak keterima gitu ya? Nggak ada satupun paper yang masuk. Nah, ini cuman perihal ini Bapak Ibu, keyakinan. Nah, nanti kita perlu mencoba sehingga Bapak Ibu kalau belum mencoba kok sudah ragu, nah itu perlu diubah ya, diubah. Mulai sekarang Bapak Ibu harus yakin. Karena 44.000 ini pasti ada satu yang akan nyantol ke Bapak Ibu. Ya, 44.000. Oke, misalkan ya, lalu kita kembali lagi ke pencarian. Dari 44.000 ini, saya ingin fokuskan ke subjek area saya. Oke, misalkan dari Bapak Ibu, satu ada yang ingin volunteer dari rumpun mana gitu ya, dari papernya ini lebih banyak membahas terkait apa? Arsitektur, Kak. Arsitektur, Ibu. Ya, Oke, nah baik arsitektur ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada banyak sekali opsi ya. Nanti ada agricultural di sini banyak sekali dia menyampaikan ada aquatic science, ekologi, food science gitu ya. Kalau kita scroll dari A sampai Z apa X gitu Bapak Ibu banyak sekali ya. Misalkan tadi dari Bu Aulia ingin memasukkan arsitektur. Nah, ini ada dua, ada hardware dan juga engineering. Masuknya yang bawah ya Ibu ya, yang ini ya. ya. Oke, nah nanti Bapak Ibu sebagai catatan, yang dipilih itu yang sub sub ininya, sub bagiannya ya, sub sub subjek areanya di sini. Klik aja. Jadi bukan yang engineeringnya. Oke, nanti boleh kalau mau dua boleh, tapi seandainya hanya cocok satu, maka boleh pilih satu saja. Ya, jadi tidak ada batasannya. Oke, kalau sudah ditentukan, Bapak Ibu tinggal klik apply. Kita lihat. Nah, ada 220 result jurnal terkait dengan arsitektur. Misalkan Ibu Aulia ingin masuk ke kuartil berapa, Ibu? Nah, ini bisa kita filter Bapak Ibu di sebelah kiri. Filternya selalu di sebelah kiri. Oke, Ibu ingin kuartil berapa? Dua aja deh. Dua, satu. Dua, dua. Nah, ini bisa pilih beberapa Bapak Ibu. Misal ingin satu dan dua itu juga boleh. Oke, kalau ingin dua aja juga tidak masalah ya. Lalu kita tinggal pastikan ini sudah di jurnal. Baru klik apply. 59 result jurnal Q2. Cukup banyak ya Bapak Ibu, cukup banyak. Nanti misalkan mau Q1 itu akan Q1 dan Q2 itu akan tambah banyak lagi gitu. Oke, 59 result sudah nampak ini. Kemudian di sebelah sini, di bawahnya, itu ada tulisan dokumen. Nah, ini kita urutkan dari jumlah yang terbanyak ke yang sedikit. Jumlah dokumen ini adalah jumlah yang masuk ke paper, ke jurnal ini, gitu ya, dari 2021 sampai dengan 2024. Tinggal kita klik aja. Nanti dia akan mengurutkan Bapak Ibu. Mengurutkan jurnal mana yang menerbitkan paper terbanyak. Ya, kenapa diurutkan seperti ini? Karena Bapak Ibu, semakin jurnal tersebut menerima banyak paper, insya Allah nanti peluangnya juga akan semakin besar untuk masuk ke jurnal ini Bapak Ibu. Oke. Oke. Nanti kalau sudah diurutkan berdasarkan jumlah dokumen terbanyak, Bapak Ibu lalu cross check. Entah dari judul atau entah dari subjek kategorinya di sini yang cocok gitu ya. Nanti Bapak Ibu pilih dulu. Screening dari judul biasanya kalau saya Bapak Ibu. Oke, dari Bu Aulia kira-kira yang cocok yang mana Bu? Dari judulnya. Ini banyak yang cocok nih Enggak, kayaknya. Kak. Nomor 3, Hmm, arsitektur Gazi University. enggak tahu ya, boleh. Coba, itu namanya berarti keluarannya punyanya Gazi University ya kayaknya ya.
Nah, bisa jadi tapi belum Hmm, tentu Ibu, nggih. ya. Bisa Coba jadi ke seperti bawah itu. lagi, Kak. Heeh, oke. Makin Cina-Cina. Terus, terus, Kak. Iya, itu semakin ke bawah semakin Cina. Mungkin campuran sih ini Bu, yang terbanyak. Yang paling atas itu yang terbanyak. Yang atas itu tadi 1.200 itu apa, Kak, maksudnya tadi? Yang mana? Yang kiri, Ini. ah ini dokumen ya. Itu berarti Mm-mm. dokumen terbanyak. Yang menerima dokumen terbanyak atau menerbitkan terbanyak? Menerbitkan terbanyak. Kalau Oh. sudah di sini dia sudah terbit Ibu. Hmm. Ini sudah Nomor terbit. 9 kayak Kak tadi. 9 ya, kita coba ya. Iya. Heeh. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, ya sudah ditentukan dari segi judulnya, dari segi nama jurnalnya, Bapak Ibu jangan langsung pilih, tapi harus di cross check dulu di dalamnya. Jadi kita klik dulu, atau enaknya itu klik kanan, lalu open link in new tab. Jadi kita buka di tab baru. Klik kanan, open link in new tab, akan terbuka di tab sebelah kanan sini, Bapak Ibu, kursor saya. Kita klik, oke, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan screening. Disinilah tempat kita bisa menilai apakah jurnal itu potensial predator atau tidak. Ya, sekali lagi, di source detail ini atau di detail dari jurnal, disinilah tempat Bapak Ibu bisa menilai apakah jurnal ini potensial predator, ya, atau ibaratnya warning gitu ya, atau tidak berpotensi sebagai predator. Ya, kita masih bicara potensi Bapak Ibu ya. Potensi. Artinya kalau sudah di warning, sudah berpotensi gitu ya, sudah berbahaya, maka sebaiknya kita hindari. Nah, cara nge-warningnya Bapak Ibu, cara memperlihatkan apakah dia potensial predator atau tidak, itu yang pertama. Yang pasti sudah nyata adalah dari tahun. Years currently covered by Scopusnya. Tahun dia masih di indeks gitu ya atau masih di cover Scopusnya. Nah, pastikan di akhir itu tahunnya 2025 atau 2026. Karena kita masih di awal tahun, jadi 2025 itu masih tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah beranjak di pertengahan tahun, sebaiknya Bapak Ibu pastikan di akhir benar-benar angkanya 2026. Jadi kita pastikan di tahun ini itu masih terindeks oleh Scopus. Maka ini kalau 2024 sebenarnya sudah warning begitu Bapak Ibu. Harus kita lihat dulu nantinya. Ini sebenarnya sudah warna merah gitu ya. Bisa discontinue itu ya Mbak berarti ya. Iya, kemungkinan bisa Ibu. Karena Oh, sudah mandek dari 2024. 2024. Oke. Anjay. Jadi memang yang pertama itu tahunnya yang kita perhatikan. Ya. Kemudian setelah tahun, Bapak Ibu, di sebelah kanan ada 3 kolom begitu. Ada 3 kolom. Set score, SGR, SNIP. Dari ketiga kolom ini, ya, ini kan berbicara tentang kualitas. Semuanya membicarakan tentang kualitas, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting itu ya, yang digunakan di Indonesia itu adalah SGR. SGR ini dia berkaitan dengan nilai yang diberikan oleh Simago Journal Ranking gitu ya. Dia akan menilai seberapa berbobotnya jurnal ini. Gitu. Sehingga kalau di Indonesia ini penting. Biasanya prasyaratnya untuk GB itu nanti mohon di cross check Bapak Ibu kalau tidak salah updatean terakhir itu adalah 0,2. Nggih, 0,2. Updatean terakhir. Nanti mohon di cross check kalau salah boleh disampaikan nggih Bapak Ibu. SJR-nya 0,2 minimal sebagai syarat guru besar. Ya, sebagai syarat guru besar. Artinya kalau dengan SJR sekian, itu masih di bawahnya. Artinya belum bisa untuk mencukupi prasyarat guru besar, ya. Nanti kalau ternyata Bapak Ibu papernya tidak sebagai syarat apapun, SJR-nya bebas, Mbak, maka ini diperbolehkan. Jadi lagi-lagi SJR ini kembali ke syaratnya, ke dokumennya Bapak Ibu yang sudah diprasyaratkan oleh kampus, nanti dibaca lagi ya, didetailkan lagi. Jadi yang pertama tadi tahun, yang kedua adalah SJR. Kemudian Bapak Ibu,
Di sini, di dalam set score, ini sebenarnya bisa juga kita lihat apakah dia cukup baik. Apakah dia cukup baik set skornya atau justru cukup jelek begitu ya. Jadi set score ini dia menilai jumlah sitasi, jumlah orang yang mensitasi jurnal ini gitu ya. Jumlah orang yang mensitasi jurnal ini dibagi dengan jumlah dokumen yang publish. Ya, sehingga akan terlihat ya. Sehingga akan terlihat bagaimana kualitasnya. Nah, yang bagus Bapak Ibu, yang bagus itu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi tidak ada penurunan. Ini sudah ada 2025, tapi di atas belum ada ya. Nanti coba kita cross check Bapak Ibu. Nah, 2024 ke 2025 dia naik, nggih. Naik 0,3. Artinya sudah cukup baik. Nah, kita lihat tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau mau lihat grafiknya ada di sini, set score rank. Oh, grafiknya di bagian sebentar, saya perkecil. Ini. Ini Bapak Ibu ya. Grafiknya di sini. Di tahun 2023 dia tinggi sekali ya, yang warna biru ini Bapak Ibu. Warna biru ini. Ya. Dia tinggi sekali sampai dengan 0,76 adalah kayaknya 0,76. Ini menurun di tahun 2024. Dan yang warna merah ini persentil kategorinya. Atau dia masuk ke kuartil berapa itu warna merah ini. Nah, ini terbilangnya cukup jelek Bapak Ibu karena kuartilnya turun ya, turun drastis. Oke. Di terakhir ini dia masuk ke kuartil 50 ke atas kuartil 2. Dulu sebelumnya itu kuartil 1 Bapak Ibu. Tiba-tiba turun. Nah, ini perlu warning banget ini. Warning banget, hati-hati ya. Oke, kalau ingin melihat kuartil itu ada di bagian set score yang awal ini. Bapak Ibu scroll ke bawah. Ini ada beberapa ya, dia mencantumkan. Tapi cukup untuk melihat kuartil, itu cukup yang paling atas. Yang paling atas, yang tertinggi. 56%. Dia masuk ke kuartil 2. Kuartil 2 ya. Nah, kalau sudah dilihat polanya dari dua ini, baru kita lihat yang terpenting justru di sini. Scopus Content Coverage ya, atau terbitan dari tahun ke tahunnya. Scopus Content Coverage. Jumlah terbitan dokumen, jumlah paper yang publish di jurnal ini dari tahun ke tahun. Oke, Bapak Ibu cukup melihat jumlah dokumen 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Dan pastikan tahunnya itu di atas sendiri harus 2025 atau 2026. Kalau benar-benar 2024 seperti ini, Bapak Ibu harus tinggalkan aja jurnal ini. Ya, jangan diulik lagi, cukup tinggalkan saja. Karena sudah 2 tahun kok tidak publish lagi. Nah, itu harus hati-hati ya. Di sini yang harus dilihat Bapak Ibu, pastikan jumlah dokumennya itu tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Misalkan di 2022, 99, 2023 itu tiba-tiba 1000 dokumen. Bisa dibilang 10 kali lipat, 2 kali lipat, 5 kali lipat. Nah, itu harus hati-hati. Kenaikan jumlah dokumen yang bagus itu biasanya seperti ini. 99 turun sedikit 96, naik sedikit 100. Nah, ini sebenarnya terbilang pola yang stabil. Hanya saja 2025 ini kemana? Kan dipertanyakan ya, dipertanyakan. Sehingga saran saya kalau seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Oke, itu cara untuk melihat source detail di Scopus. Nah, nanti kalau sudah dicek, lah kok ternyata nggak ada yang cocok, maksudnya dia potensial predator, maka Bapak Ibu close saja ini source detailnya. Cari lagi, mana yang sesuai. Oke, ya, mana yang sesuai. Oke, mau yang ini Bu Aulia, Japan Arsitektur Review? Tapi ini review Boleh. kayaknya, Bu. Oh iya, mana aja Hmm. lah, boleh. Oke, kita coba Dicontohin yang itu Mbak, yang enggak discontinue. Nah, ini coba kita cari lagi ya Ibu ya ini. Iya. Kalau Ya.
Kita pakai yang Chinese ini ya. Ya, oke. Oke, sama ya. Atau yang ini Bu, Fakulti Engineering ini ya, Gazi University. Kita coba lihat. Di sini sebenarnya Bapak Ibu juga sudah bisa langsung nampak persentilnya di depan. Nah, ini 72, 66, 64 gitu ya. Karena tadi kita milih Q2, maka otomatis yang tampil itu adalah kuartil 2. Tapi nanti kalau Bapak Ibu milih beberapa opsi, bisa dilihat dari sini persentilnya. Oke, anggaplah saya memilih Gazi University. Sama, klik kanan, open link in new tab. Ya, dia akan terbuka di sebelah kanan, Bapak Ibu. Sebelah kanan. Nah, yang pertama yang harus dipastikan itu adalah lagi-lagi tahun. Tahun. Kalau 2025 kita masih di awal tahun itu cukup aman. Tapi kalau nanti sudah di bulan Juni masih ada 2025, sebaiknya jangan dipilih, dilewatkan dulu ya. Ini terbilangnya masih cukup oke. Oke, kalau tahun sudah, lalu kita lihat dari segi SJR. Simago Journal rankingnya 0,265. Nah, cocok ini untuk guru besar ya. Cocok sekali. Jadi anggaplah ini sesuai, dua ini sesuai. Baru kita lihat dari segi set score Bapak Ibu. Dari segi set score 2024 sama 2025 dari 1,8 ke 1,9. Naik, bagus ya. Nanti kita lihat dari grafiknya saja, lebih enak. Nah, ini naik-naik terus. Turunnya juga nggak terlalu signifikan, begitu ya. Cukup bagus, Bapak Ibu. Cukup bagus, ya. Oke, kuartilnya juga lumayan stabil ya, nggak turun-turun banget. Kalau set score sudah cukup bagus, baru kita lihat di bagian Scopus Content Coverage. Ini yang cukup penting ya. Kita lihat Bapak Ibu. Di sini ya, di sini dia dokumennya cukup stabil 3 tahun terakhir. Nah, ini 2025 sempat mengalami penurunan 50 dokumen. Nah, ini 2023 250, 2024 turun 200, jadi 200, 2025 150, kemungkinan nanti di 2026 itu di range 150 atau turun sedikit atau justru naik sedikit. Jadi yang penting lonjakannya itu tidak 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu masih cukup baik Bapak Ibu. Oke, kalau semua sudah cukup baik, semua tidak discontinue, maksudnya tidak berpotensi ya. Ini kita bicara tentang tidak potensial predator. Nanti kalau discontinue sudah beda lagi Bapak Ibu konteksnya. Ya, ini kita berbicara potensial predator. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menilai jurnal ini tidak berpotensi sebagai predator, maka selanjutnya yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah menemukan rumah jurnalnya. Jadi kita harus menemukan mana ini halaman jurnal yang tepat, yang aman. Nah, caranya Bapak Ibu, kita terhubung dengan yang namanya Simago. Simago Journal Ranking. Nah, ini. Bapak Ibu, kalau masih mencari nama jurnal di Google, itu sebaiknya mulai ditinggalkan cara itu. Karena khawatirnya nanti Bapak Ibu menemukan jurnal cloning. Jurnal cloning itu apa? Jurnal cloning itu Bapak Ibu, jurnal yang menyerupai, website jurnal yang menyerupai dengan website aslinya. Ya, ibarat ada dua buku ini yang asli, buku ini yang palsu. Nah, kalau Bapak Ibu cari di Google, nanti khawatirnya ketemu yang palsu. Tampilannya sama persis, tapi kalau sudah menulis di buku yang palsu ini, otomatis dia tidak akan terindeks oleh Scopus karena tidak di halaman resminya, gitu. Jadi dipahami ya Bapak Ibu, predator dan cloning itu dua hal yang berbeda. Kalau potensial predator tadi dari segi polanya. Polanya tahunnya cukup lambat, kemudian terbitan tahunannya cukup naik turun, turunnya drastis, naiknya drastis. Nah, itu harus hati-hati. Beda kalau cloning. Cloning itu biasanya itu website bohong-bohongan atau ibaratnya website yang menyerupai website aslinya.
uangnya masuk ke website yang palsu, tapi papernya Bapak Ibu hanya diakui sebagai jurnal internasional, bukan jurnal yang terindeks oleh Scopus. Ya, jadi harus hati-hati. Maka, untuk menghindari hal tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Simago. Kenapa? Karena ini ibaratnya masih satu arus dengan Scopus. Jadi hulu dan hilir begitu Bapak Ibu. Ya, ini ibaratnya resmi. Ya, resmi. Tapi nanti harus di cross check lagi ke Scopusnya. Oke. Karena tadi sudah kita pastikan di Scopus itu benar-benar ada. Selanjutnya ke rumah jurnalnya itu Bapak Ibu bisa pakai Simago. Simago caranya. Yang pertama, Bapak Ibu copy dulu nama jurnalnya. Di copy, lalu ke Simago. Nah, pastekan di sini. Jadi tinggal dipaste aja. Kita search. Muncul ini Bapak Ibu. Journal of the Faculty of Engineering gitu ya. Kita coba buka. Klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jangan kaget kalau banyak iklan Bapak Ibu. Karena ini website gratis tapi aman. Ya, website gratis tapi aman. Nanti kalau ada iklan abaikan aja. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nanti yang harus Bapak Ibu cari itu tidak perlu memperhatikan yang lain-lainnya, cukup mencari yang namanya home. Information lalu ada tulisan home. Nah, ini Bapak Ibu cukup klik. Kita tunggu. Nanti ketika sudah kita klik home, itu akan diarahkan ke website resmi dari jurnalnya. Ya, akan diarahkan ke website resmi dari jurnalnya. Oke, kita tunggu dulu ini. Ini cukup lama ini websitenya ya. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali pakai Google untuk mencari nama jurnalnya. Sebentar, nih saya reload ulang dulu. Oke. Agak lama ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau cukup lama, Bapak Ibu bisa melalui website Scopus. Bisa juga. Cuman untuk ke rumah jurnal dari website Scopus itu harus pakai yang berlisensi. Ya, cara yang akan saya praktekkan ini itu hanya bisa dilakukan oleh akun-akun yang berlisensi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama diklik jumlah dokumen. Di sini ada tulisan View at Publisher. Nah, ini diklik aja. Biasanya kalau lama dari itunya ya. Nah, ini sudah ada, sudah bisa. Oke, nanti akan tampak jurnal resmi dari website resmi dari jurnalnya. Nah, sebentar. Ini bahasanya bahasa Bahasa Cina. bahasa Turki ini, Bu. Ya, nanti bisa juga Bapak Ibu ditranslate ke Indonesia dulu gitu ya. Oke, biasa kita klik nama jurnalnya ini. Oke, kita cari dulu bahasanya supaya bisa dirubah ke English. Hmm, oke. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau ternyata bahasanya kayak gitu, Bapak Ibu bisa merubah di sini ya. Diklik di bagian putih-putih, klik kanan, lalu translate to Indonesia. Kalau mau ke English juga bisa, ya, tinggal dirubah aja nanti. Ada banyak opsi di sini. Cari huruf H, A, B, C, D, E, F, G, H, E. Nah, English Translate. Oke. Nah, ini adalah halaman dari jurnalnya. Halaman resmi, Bapak Ibu. Karena kita lewat yang namanya scopus.com. Nanti yang pertama, Bapak Ibu, saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah menemukan halaman resmi, itu yang dicari paling awal, itu apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lihat paling awal. Scoop. Scoop, betul sekali. Oke ya. Jadi Bu Aulia ini sudah memahami nih kayaknya ya. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu saya tanya gitu, biasanya jawabnya,
Mbak harga. Nah, kalau bicara tentang harga, kita keep dulu gitu ya, kita tahan dulu. Yang pertama, memang yang disampaikan Bu Aulia tepat ya. Yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah scoop dari jurnal ini cocok dengan paper kita. Ternyata kalau nggak cocok ya nggak bisa Bapak Ibu. Mau dipaksakan sebagaimanapun ya, mau dipaksakan sekerja keras apapun, Bapak Ibu tidak akan bisa. Nah, nanti untuk melihat scope itu bahasanya akan berbeda-beda. Ada yang menyampaikan aim and scope, ada yang menyampaikan purpose and scope seperti ini, ada yang menyampaikan focus and scope. Nanti dilihat saja Bapak Ibu. Ya, ini diklik aja. Nah, di sini akan disampaikan apa namanya scope-nya, ya, scope-nya. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat, kita coba translate ke Indonesia. Supaya enak ya, Bapak Ibu. Just another language, kita pilih I. Indonesia. Translate. Oke, kita baca dulu. Kita lihat, jurnal bertujuan untuk menerbitkan penelitian ilmiah, menunjukkan original artikel yang berkaitan dengan analisis data, presentasi, pengenalan teknologi, tidak dipertimbangkan. Lalu jurnal Fakultas Teknik menerbitkan artikel penelitian dan ulasan berkualitas tinggi. Nah, ini bidangnya ini. Bidang teknik prioritas meliputi teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, industri, material, kimia. Nah, ini ada arsitektur, Ibu. Di bidang arsitektur, prioritas diberikan kepada studi komputasional, kuantitatif, dan terindeks SCI yang bukan bersifat sosial. Nah, nanti Ibu Aulia dicek dulu ini cocok atau tidak kira-kira dari skopnya. Hmm, terlalu teknik kayak ini. Nah, ini terlalu teknik ya. Karena tadi ada komputasional tadi. Oke, nah nanti kalau Bapak Ibu ketika sudah di Scope dan dirasa tidak cocok, maka kembali lagi pencarian ke Scopusnya, gitu Hmm. ya. Tapi saya praktekkan dulu, seandainya ini sudah cocok, gitu ya. Seandainya ini sudah cocok, apa yang harus dilakukan, Mbak? Nah, yang harus dilakukan nanti Bapak Ibu coba pahami dulu dari scope-nya, cocok. Lalu dibaca informasi juga. Jurnal ini menerimanya artikel paper, review artikel atau yang lainnya, review paper atau yang lainnya. Nah, itu dibaca. Biasanya ada prasyarat ya. Ini menerima research artikel dan juga review. Oke, kalau sudah sesuai nih gitu. Baru Bapak Ibu kalau sudah MNSCO, Bapak Ibu baru boleh lihat harganya. Oke, kalau sudah MNSCO sesuai, baru boleh lihat harga. Nah, nanti istilah untuk harga itu akan berbeda-beda. Ada yang menyebutkan APC, ada yang menyebutkan publishing charge, ada yang menyebutkan charge aja. Ya, di sini dia menyebutkannya ini tadi apa ya, pricing atau apa gitu Bapak Ibu. Ini kebijakan penetapan harga dalam bahasa Indonesia. Kita klik, kita lihat Bapak Ibu. Nah, tidak ada biaya yang dikenakan kepada penulis atau institusi dalam keadaan apapun. Sesuai dengan pedoman publikasi, penulis tidak dikenakan biaya untuk pengajuan artikel, pencetakan, atau publikasi. Pengajuan artikel ke kami itu gratis ya. Ini gratis Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang cocok boleh ini disimpan ya. Ini gratis. Free. Submit terbit itu free. Jadi Bapak Ibu boleh ini dijadikan sebagai opsi. Tadi juga dokumennya cukup banyak ini Bapak Ibu per tahunnya. Oke, dokumennya 749 dibagi 4. Berarti per tahunnya bisa 200 dokumen. 200 dokumen terus dibagi berapa kali terbit ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Dibagi berapa kali terbit? Oke, terkait dengan pembagian berapa kali terbit, itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian arsip. Biasanya tulisannya archive gitu ya Bapak Ibu. Atau kalau di Indonesia kan arsip. Di sini kita bisa melihat
dari paper-paper yang sudah terbit, itu berapa banyak PDF yang dia publiskan gitu. Anggaplah di 2025 itu dia terbit sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti per 3 bulan sekali kemungkinan dia akan terbit. Ya, dia terbitnya terakhir di Agustus 2024, lalu Februari 2025. Berarti setiap Agustus, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, setiap ini 4 sampai 5 bulan, Ibu. 4 sampai 5 bulan sekali dia terbit. Oke, kita lihat ya salah satunya. Kita lihat di sini sekali terbit dia bisa menerbitkan artikel paper itu 1, 2, kini ada total, oh banyak ini, ya 50 satu kali terbit. 50, coba sebentar. Kita lihat lagi. Edisi 4, edisi 3. Scroll lagi. 50. Edisi 1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kayak gitu juga ya. Konsisten atau tidak ini kira-kira. 48 ya. Sekitar 50 dokumenan per volume. Lihat edisi 4. Iya, 50. Oke. Ini mungkin ada 50 dokumen yang masih tertahan di sini Bapak Ibu. Di tahun 2025 belum publish di Scopus. Karena 3 edisi saja itu sudah 150. Maka 50 dokumennya ini masih tertahan. Nah, kalau kayak gini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Oke. Jadi harus dilihat dari pola Scopus, dari pola arsipnya gitu ya. Apakah dokumen di setiap volumenya itu benar-benar sama dengan yang tercantum di Scopus ini. Scopus ini. Gitu. Nah, kalau di tahun 2025, di tahun 2025 dia ada bilang 150 dokumen ya, dia menyampaikan 150 dokumen. Tapi ketika kita cross check 2025 itu kan ada 4 edisi. Di mana di masing-masing edisi itu 50 Bapak Ibu, 50 dokumen. Artinya 50 kali 4 kan 200. Nah, ini kemungkinan 50 dokumennya kemana gitu kan. Itu yang harus hati-hati juga. Jadi di warning juga. Itu di cross check lagi Bapak Ibu. Oke, nanti kalau sudah menemukan edisinya seperti ini, biasanya kita buka salah satu PDF-nya Bapak Ibu. Kita buka salah satu PDF-nya untuk apa? Untuk melihat artikel infonya di sini. Diterima itu bulan 11 November tahun 2024. Diterima, jadi di accepted itu bulan Maret. Ya, jadi pertama kali diterima sampai dengan accepted itu berapa bulan? Desember, Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan. Jadi ini perlu 4 bulan untuk publish. Ya, 4 bulan untuk accepted, untuk dapat LOA-nya. Ya, ini satu paper. Kita coba lihat paper yang lain. Kita coba lihat paper yang keempat ini. Kita lihat PDF-nya. Oke. Nah, ini beda lagi Bapak Ibu, beda ceritanya ya. Diterima itu bulan April tahun 2022. Nah, lalu accepted-nya itu 3 tahun setelahnya. Ada juga yang seperti ini. Jadi, polanya itu mungkin bergantung juga ke reviewer dan juga autornya. Reviewernya minta detail yang cukup banyak atau major revision atau justru minor. Nanti biasanya berkaitan dengan kalau kalau Bapak Ibu juga revisinya lama itu juga akan memperlambat proses accepted-nya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi satu kali lagi deh. Kita lihat nomor 16 PDF. Oke. Nah, bulan 8 2024. Bulan 8 itu Agustus ya. Agustus diterima
Juni. Ya, Juni ya. Berarti berapa itu? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, sekitar 10 bulanan, hampir 1 tahun Bapak Ibu. Jadi bergantung juga ke kitanya, bergantung juga ke reviewer yang didapat Bapak Ibu. Kalau reviewernya lama dan minta revisi yang cukup banyak, itu juga biasanya memakan waktu revisian. Oke, jadi nanti kalau sudah di halaman jurnal, sekali lagi ya, halaman jurnal hanya boleh Bapak Ibu akses lewat Simago, Simago Journal Ranking ataupun Scopus. Kemudian kalau sudah di halaman jurnal, yang pertama yang harus dicek itu adalah Scope. Yang kedua itu adalah harga. Yang ketiga baru arsip atau pola terbitannya. Jadi nanti dari ketiga itu Bapak Ibu harus cek lagi. Apakah sudah tepat ataukah belum sesuai. Ya. Jadi cukup panjang Bapak Ibu. Nanti boleh dipraktekkan setelah webinar gitu ya. Tapi memang yang utama setelah ini nanti Bapak Ibu harus menyelesaikan paper dulu. Ya. Jadi step by stepnya. Oke, itu cara pertama. Oke, cara kedua, Bapak Ibu juga bisa mencari jurnal by Simago Journal Ranking. Jadi ini adalah halaman resmi dari Simago. Tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa klik yang namanya Journal Ranking. Journal Ranking. Nah, tampilannya akan demikian. Ada iklan-iklan nanti di sini. Sekali lagi kalau ada iklan nggak usah merasa terganggu karena website ini cukup membantu Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa ya, kita terima saja dia mau iklan apa. Lalu ranking. Di paling kiri ada all subject area. Nanti Bapak Ibu pilih yang di sini aja, subjek kategori. Langsung kerucutkan ke subjek kategorinya Bapak Ibu. Oke, selain Bu Aulia, ada lagi yang mau volunteer? Ada dari Bapak Ibu? Ya, saya boleh, Mbak. Oke, Ibu Nana, bidangnya apa? Papernya tentang Education. education. Mm-mm. Oke, ini ada education, jadi kita tinggal ketik lalu pilih Bapak Ibu. Jadi untuk menentukan subjek kategori jangan terlalu sempit ya. Nanti misalkan Bapak Ibu bidangnya di PKN, maka nanti carinya education atau yang lainnya gitu ya. Jadi jangan terlalu sempit. Oke, education. Nah, ini contoh tadi keluar iklan. Kalau keluar iklan tinggal di close aja. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Aulia, hasil rekamannya minta tolong dikirim ya tuh ya grup Mbak. Oke, Njen, nanti saya Hujan lebat, tunjukkan Bapak. Gimana hujan Ibu Neni? lebat Mbak di sini Mbak. Oh Hampir iya, siap, nyaris tidak siap. terdengar. Enggak. Iya, Iya, insya Allah Ibu nanti saya remind ulang ya untuk iya, rekamannya ya. Mm-mm. maaf ya Mbak. Njen, terima kasih Bu Neni. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sudah kita tentukan subjek kategori. Di sini enaknya Bapak Ibu, enaknya Simago, kita bisa pilih by region atau by country. Kenapa bisa dibilang enak? Karena kita bisa mencari region yang mana ketika kita rubah ke kurs rupiah, ke mata uang rupiah, itu nilainya cukup lebih rendah dibandingkan dolar ya. Dolar kan dinilai cukup tinggi. Nah, misalkan nanti cari di bawahnya dolar, mungkin bisa pakai Afrika, mata uang Afrika, atau Asiatic region, atau juga Eastern Europe. Itu biasanya terkenal lebih rendah mata uangnya, konversinya ya. Baru nanti Bapak Ibu, misalkan kita pilih bagian Afrika. Coba ya, kita pilih Afrika dulu. Oke, di sini tinggal Alt tab-nya pilih jurnal. Sudah. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu, jurnal jurnal Afrika yang membahas terkait education. Di sini juga ada total dokumen yang terbit di tahun 2024. Jadi cari yang banyak juga bisa. Sini ya, total dokumen ini Bapak Ibu. Nah ini, kolom yang ini.
Oke, menariknya Bapak Ibu, di Simago itu ada gambar diamond. Ada yang tahu gambar diamond ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mungkin Bu Jurnal Ibu. akses dan gratis. Nah, betul sekali Bu Asih. Nah, ini adalah akses yang gratis yang diberikan oleh jurnal tersebut, Bapak Ibu. Ketika kita dekatkan ke fitur diamond kursornya, itu akan muncul tulisan Diamond Open Access. Oke, saya perbesar sedikit ya. Diamond Open Access atau No APC, gratis. Kenapa demikian? Karena mungkin jurnal ini bekerja sama dengan perusahaan entah itu yang bergerak di bidang pendidikan atau perusahaan atau lembaga yang memang concernnya di pendidikan begitu ya. Kemudian ingin mendanai paper-paper yang terbit di African Journal ini. Maka semua paper yang related dengan scope-nya itu akan diberikan free, gratis terbit. Ya, itu Diamond Open Access, Bapak Ibu. Ya. Dan di sini ada tulisan kuartilnya, kuartil 3. Namun, kuartil ini tidak menjamin apa namanya? Tidak menjamin kebaruannya, Bapak Ibu. Mungkin saja di sini tertulis kuartil 3. Tapi nanti di Scopus sudah naik ke kuartil 2. Jadi SJR ini hanya membantu mencari by negara, hanya membantu mencari by diamond access tadi, dan juga membantu ke rumah jurnalnya. Nanti misalkan Bapak Ibu pilih education yang ini deh, yang diamond tadi ya, African Journal. Kita klik. Nah, ada iklan, tinggal silang aja. Kita klik, lalu di sini kan memang dia tertulis kuartil 3. Nggak usah percaya ini, langsung kita bawa ke Scopus. Kita copy nama jurnal boleh, atau paling enak itu sebenarnya ISSN, Bapak Ibu. Karena pasti tidak ada kembaran. Ya, ISSN kita copy, lalu kita bawa ke Scopus. Oke, kita buka fitur sources. Nah, di fitur sources, kalau sebelumnya Bapak Ibu pilih subject area, karena saya sudah punya ISSN, maka kita pilih ISSN. Pastekan. Ya, kalau sudah dipaste, tinggal find sources. Nah, ini 48%. Berapa Bapak Ibu? 48%? Kuartil? Kuartil berapa? Tiga. 3 Empat. ya. Ha-ha. Tiga Berarti ya. tadi tepat begitu ya. Tapi ini kemungkinan nanti bisa naik lagi Bapak Ibu. Bisa 50 gitu. Ataupun turun. Nah itu banyak kemungkinan ya. Kita lihat. Kalau sudah ketemu jangan lupa dilihat. Pastikan tahunnya. Tahunnya oke. Pastikan SJR-nya. SJR-nya juga lebih dari 0,2 ya. Cocok gitu. Baru kita lihat Scopus Content Coverage. Nah, jumlah terbitannya juga cukup stabil 3 tahun terakhir. Tidak yang naik banget, tidak yang turun banget. Oke, kalau sudah dicek di Scopus, kita kembali ke Simagonya tadi. Simagonya ini. Nah, jangan lupa diklik fitur Home. Fitur Home. Oke, baru nanti Bapak Ibu cek bagian scoop-nya. Ada di About biasanya. About, lalu About the Journal. About the Journal, kita coba lihat. Adakah informasi terkait scoop? Conflict of interest. Oke, kita translate saja. Nah, ini kalau ternyata nggak ada, maka kita coba cari. Mungkin ada di tempat lainnya ya. Mungkin ada di bagian sebentar, Karen. Bukan. Di bagian author guideline. Kita coba cek author guideline.
Submission. Abstract. Finding. Oke, sebentar. Ini tidak muncul scope-nya, Bapak Ibu. The African Journal. Mm-mm. Coba kita lihat di halaman awal ini. Jadi memang kadang-kadang harus kita cari kayak gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang juga nggak tahu ini tidak diinformasikan begitu. Praktik pekerjaan sosial yang relevan dan sesuai secara budaya Afrika. Nah, ini sepertinya lebih mengarah ke budaya Afrikanya ya. Nah, kalau seperti ini kan memang dia concernnya hanya di Afrika. Kalau memang Bapak Ibu menemui jurnal seperti ini, sebaiknya ditinggalkan aja. Karena mungkin apa namanya lingkup penelitian mereka itu hanya di wilayah Afrika gitu. Oke, nanti bisa dicari lagi di SJR, nggak usah khawatir. Bapak Ibu kalau misal mau diamond semua, Mbak saya mau lihat yang diamond, bisa. Bapak Ibu tinggal klik di sini, only diamond open access. Diklik. Nah, dia nanti sudah langsung otomatis memfilter. Misalkan kita rubah ke Asiatik deh Bapak Ibu, Asiatik. Nah, sama-sama di Asia. Ini ada banyak nih. Ada Q1 gitu kan. Ada Q2. Nah, nanti pilih dokumennya yang relatif cukup banyak. Misalkan yang ini. Educational Technology and Society. Ya, jangan lupa nanti dicek di Scopus, ISSN-nya dibawa ke Scopus, begitu. Dilihat polanya, kalau sudah baru klik home. Nah, kita klik home. Kalau sudah di home, dicek MN Scoop, lalu harga, lalu arsip. Nah, ini sudah langsung muncul Bapak Ibu. Dia menyampaikan peringatan, harap dicatat bahwa jurnal ini adalah jurnal akses terbuka. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk pengajuan, publikasi, dan langganan. Ya, artinya semua yang masuk ke sini itu gratis. Oke, nanti baru tinggal dicek di bagian Journal Information, MNScope. Nanti Bu Nana dibaca dulu ini, cocok atau tidak Ibu? Kita Indonesia kan ya. Kita coba baca. Dia Cocok tuh pendidikan, teknologi pendidikan. teknologi pendidikan. Cocok enggak Ibu kira-kira? Pengembang, ya, terutama pengembang pendidik dan peneliti untuk mendorong pengembangan penelitian di bidang teknologi pendidikan. Hmm, oke. Ini Bu, fokus ETS tidak hanya Teknologi teknologi itu tetapi sendiri. lebih ke isu-isu yang berkaitan dengan kesinambungan proses pembelajaran, pengajaran, penilaian, serta bagaimana hal tersebut dipengaruhi atau ditingkatkan dengan menggunakan teknologi. Nah, ini nanti kalau cocok bisa nih Bu, gratis ini. Ya, oke. Hmm, iya, baru nanti Bapak Ibu tinggal cek di bagian tadi kan APC-nya sudah dijelaskan di awal ya. Kalau dia gratis gitu kan. Baru coba kita lihat artikel collection-nya. Oh, di sini pun juga disampaikan. Dia menerbitkannya quarterly. Jadi bulan Januari, April, Juli, Oktober. Setiap 3 bulan sekali. Oke, kita lihat ya. Publish issue. Kita lihat dari PDF-nya. Di 2025, nah ini 2026 juga sudah proses satu isu, berarti sudah cukup bagus ya ini jurnalnya Bapak Ibu. 2025 ada 4 isu, kita coba lihat di sini, virtual reality. Oke, kita coba lihat satu. Ini penulis Indonesia nih, Bu. Kita klik, kita lihat dari PDF-nya. Diterima, submitnya November, revisinya
dari April sampai dengan April, accepted-nya Mei. Berarti berapa lama itu? November, Desember, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan. Sampai LOA Mei 6 bulan. LOA keluar. Boleh dicobain Ibu. Pemanfaatan digital technology. Oke, itu cara kedua. Baik Bapak Ibu, dari dua cara ini dulu, ada pertanyaan atau tidak? Monggo, secara umum, Bapak Ibu ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Oke. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya, pokoknya jangan lewat Google aja. Jangan lewat Google, terus dilihat polanya. Kalau ternyata nanti dari Scopus dapatnya yang mahal-mahal, bisa pakai cara Simago. Pilih regionnya antara Asiatic region, Afrika, ataupun yang satunya adalah Eastern Europe. Itu biasanya terkenal murah ya. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi catatan ya, publisher ini monggo dicatat ya, monggo dicatat. Nanti di cross check lagi di masing-masing instansi gitu, masing-masing universitas. Ada informasinya, ada 3 publisher yang di blacklist. Awalnya itu dari BRIN, kemudian menjalar ke Kemendikristek atau Kemendikbud gitu ya. Ada 3 publisher yang di blacklist. Yang pertama MDPI, lalu yang kedua Frontiers, yang ketiga adalah Hindawi. Oke, jadi 3 itu nanti coba ditanyakan ke instansi Bapak Ibu. Apakah diperbolehkan untuk submit ke situ atau tidak? Kalau diperbolehkan ya nggak masalah, kalau nggak dibolehkan ya jangan ngeyel, gitu aja. Ya. MDPI, Hindawi, sama Frontiers. Apa aja tadi Mbak nanti ditulisin ya di Oke, kolom saya itu. ketik Ya. ya Ibu Kalau ya. yang IPB itu India, Palestina, B-nya apa ya gitu. Itu juga Oh, termasuk. ya, itu sebenarnya isu yang berkembang ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti sebenarnya sih kalau saya dan Rumah Scopus begitu tidak membatasi di negara, tapi silakan di cross check di bagian seperti yang kita sampaikan tadi, dari polanya, kemudian dari arsipnya. Nanti silakan dicek. Jadi tidak usah kita batasi by negara, tapi dicek aja Bapak Ibu. Apakah potensial predator atau tidak. Frontiers. Diblokir kenapa Mbak kalau boleh tahu? Nah, ini Ibu Asih dari BRIN sendiri itu tidak menyampaikan alasan kenapa ketiga ini diblokir. Ya, awalnya itu informasinya dari BRIN. Coba ya, BRIN melarang publish jurnal MDPI, Hindawi, dan Frontiers. Alasan. Nah, ketika kita search Bapak Ibu, sebenarnya mereka itu mengadakan rapat internal gitu ya. Rapat internal tapi tidak tidak diberikan alasannya. Tidak diberikan alasannya kenapa kok tidak boleh di situ gitu. Kenapa kok tidak boleh di situ? Jadi mereka merapatkan secara internal dan alasannya itu tidak dipublish. Ya, tapi itu sudah merembet ke Kemendikristek begitu. Jadi nanti Bapak Ibu sebaiknya sih tidak semua instansi melarang ya Bapak Ibu. Tidak semua instansi melarang. Hanya saja Bapak Ibu silahkan dipastikan ke instansinya. Boleh atau tidaknya. Karena beberapa ada yang masih diperbolehkan, ada yang beberapa sudah melarang. Mm-mm. Oke, Ibu Umu Aulia mungkin nanti untuk cek jurnal tujuan kita bisa cek ini ya, cek secara pribadi ya. Cek dulu, nanti boleh kita lewat chat aja. Sementara di sini kita ngobrol secara umum saja dulu Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu, kalau sudah menemukan jurnal tujuan, sudah cocok, misalkan secara harga cocok, secara MN scope cocok, maka Bapak Ibu harus cek, harus baca secara detail yang namanya author guideline. Nah, nanti di author guideline itu banyak sekali prasyarat Bapak Ibu.
Banyak sekali prasyarat yang harus Bapak Ibu baca secara detail. Seperti artikel are with less than 8.000 words gitu ya. Artinya kan harus kurang dari 8.000 kata. Kemudian inklusif 250 abstrak. Jadi abstraknya itu 250. Nanti diatur secara detail Bapak Ibu di sini. Bahkan referensinya nanti juga diminta. Harus APA. Ini nanti Bapak Ibu harus silakan diperhatikan. Kalau sudah selesai paper, sudah ketemu jurnal target, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membaca submission guidelines atau author guideline. Nah, dibaca dulu. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melihat secara detail bagaimana kemudian kita memenuhi author guideline ini. Bagaimana kemudian kita menempatkan template yang sudah disediakan oleh jurnal. Jadi memang tugasnya Bapak Ibu, sementara yang pertama selesaikan paper, yang kedua itu mencari jurnal target. Ya, mencari jurnal target. Kalau sudah selesai semuanya, baru Bapak Ibu boleh nyicil-nyicil baca author guideline-nya. Dicicil dulu aja. Dibaca pelan-pelan ya, dibaca pelan-pelan. Tuh. Itu cara yang kedua. Oke, saya lihat di kolom chat ada yang bertanya. Oke. Oke. Bapak Ibu, ada cara terakhir untuk mencari jurnal target, yaitu jurnal finder. Ini ibarat seperti AI-nya jurnal, Bapak Ibu. AI-nya jurnal. Ketika kita search di Google Journal Finder, itu akan muncul banyak sekali opsi. Dari Elsevier, Springer, gitu ya. Ada juga dari Taylor Francis, Willy, MDPI. Nah, biasanya yang muncul di sini adalah publisher-publisher besar. Publisher-publisher besar. Misalkan kita, Bapak Ibu nanti boleh memilih manapun, begitu ya. Tapi kita contohkan yang dari Elsevier. Ketika kita klik yang jurnal vendor Elsevier, maka nanti kita akan diarahkan. Find the right journal for your research. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menemukan the right jurnalnya. Jurnal yang tepat untuk risetnya Bapak Ibu. Di sini ada dua opsi. Match my abstract, jadi di-matchkan berdasarkan abstraknya Bapak Ibu. Atau bisa juga search by keyword, MN scope, journal title, dan lain sebagainya. Biasanya kita lebih suka yang match my abstract. Karena lebih khusus di abstrak kita. Mudah ya, caranya mudah. Nanti Bapak Ibu tinggal copy ininya, abstraknya Bapak Ibu. Pastinya harus dalam bahasa Inggris. Jadi kita copy dari Mendeley saja, salah satu abstraknya. Oke, di sini kita masukkan abstrak terkait bidang perikanan, Bapak Ibu. Copy, lalu kita enter your abstract. Jadi masukkan aja abstraknya, harus dalam bahasa Inggris. Ini yang dimasukkan nanti abstraknya Bapak Ibu nggih. Ini saya contohkan, saya ngambil abstrak dari luar. Lalu find journal. Ini jurnal-jurnal perikanan. Nah, microbial pathogenesis gitu kan. Ini banyak sekali Bapak Ibu nanti yang muncul. Oke, banyak sekali yang muncul. Di sini juga muncul seharga-harganya gitu ya. Seharga-harganya pun muncul. Langsung muncul 3.000 US dollar. Berapa itu Bapak Ibu? Jadi tinggal di copy aja. Di copy kalau mau lihat harga aslinya ya. Tambahkan ke Google, tinggal ketikkan aja tuh IDR. Kita lihat berapa? 62 juta ya, 60 Wow. juta. Ini kalau dilihat dari USD-nya sih murah 3.000 ya. Ketika kita ubah ke Ya, rupiah itu jadi mahal banget ya, Bapak Ibu. 62 Jadi juta. 62 juta. Ini kalau kata Pak Joko, masalah uang itu paling mudah diselesaikan. Karena tinggal bayar ya. Tinggal bayar. Oke. Di sini, Bapak Ibu, yang menarik adalah tampilannya ini, dari segi tampilan, dia memang langsung menampilkan harga APC. Ini exclude tax ya. Nanti kalau ditambahkan dengan pajak yaitu mungkin sekitar 63 gitu, 63 jutaan. Di sini ada tulisan publishing option. Dia menawarkan dua opsi, Bapak Ibu.
subscription dan juga open access. Sudah ada yang tahu perbedaan dua ini? Sudah ada yang tahu atau masih bingung? Nah, Gratis sama nggak gratis ya? betul Ibu Nana. Nggih. Hmm. Gratis sama nggak gratis. Bedanya di mana? Perbedaan yang pertama, open access sangat Nggak. menonjol, dia berbayar. Subscription, Bapak Ibu tidak perlu membayar. Tapi ada konsekuensinya di balik itu ya. Kalau Bapak Ibu membayar dengan harga $3.000, gitu Bapak Ibu membayar, nanti papernya Bapak Ibu itu bebas terbuka. Jadi semua orang bisa mengaksesnya. Papernya tidak terkunci. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu di referensi itu menemukan paper yang harus membayar dulu untuk mengaksesnya. Nah, itu yang disebut dengan subscription ini. Jadi bedanya kalau open access Bapak Ibu membayar, tapi membaca bisa mengakses kapanpun PDF-nya Bapak Ibu. Ya, bebas mengakses. Ya. Kalau Mbak nanya, ya, kalau gimana? misalnya tidak membayar ini, misalnya Mm-mm. open access kan membayar ya. Kalau tidak membayar ini yang no publishing charge ini, apakah bisa untuk Javung? Karena kalau untuk Javung kan reviewernya itu apa namanya yang apa sih namanya? Itu kan harus membuka satu-satu. Begitu dibuka kan nggak bisa. Berarti Nah, kalau Javung harus open access dong. Nah, itu nanti ini ya Bu ya, berkaitan dengan prasyarat, itu Ibu coba tanyakan ke instansi dulu. Kalau ternyata boleh subscription itu juga tidak masalah, gitu. Karena kan Bapak Ibu nanti pasti dapat PDF-nya. Nah, Mm-mm. PDF-nya itu nanti bisa di-share ke ini, ke penilai ya, ke Ya, reviewernya. iya. Mm-mm. Nanti Oh, coba di baik. cross check aja di kampus, Bu. Kalau prasyarat seperti itu lebih baik kalau saran dari kami cek dulu di kampus apakah boleh open access, apakah boleh subscription atau dibebaskan. Oke, Itu terima ya? kasih. Oke, Yes, sure. siap Ibu Nana. Ya, jadi memang subscription ini Bapak Ibu gratis. Submit di sini gratis. Secara prioritas juga tidak dibedakan. Dia antriannya urut gitu ya. Antriannya urut, hanya saja nanti papernya Bapak Ibu itu terkunci. Nah, terkunci. Biasanya orang-orang kalau mengakses paper-paper di subscription itu dihubungkan dengan Skyhub untuk membukanya gitu ya. Jadi ada konsekuensinya masing-masing. Mm-mm. Tapi kalau nggak dipersyaratkan, saya rasa pakai yang ini nggak masalah Bapak Ibu, subscription ya. Yang penting kan secara administratif Bapak Ibu sudah menerbitkan di Scopus begitu. Oke, ini nanti juga ada tulisan submission to first decision itu butuh waktu 11 hari. Acceptance to publication, jadi kalau sudah diterima lalu dipublish itu butuh waktu 2 hari. Jadi proses reviewnya ini nggak ditampakkan dia berapa lama kita. Jadi kalau sudah cocok baru visit journal page. Visit journal page. Kemudian nanti Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu lewat jurnal vendor. Tidak semua jurnal yang masuk di sini itu terindeks oleh Scopus. Sekali lagi, tidak semua. Ya, beberapa itu masuk, mungkin beberapa juga tidak masuk ke Scopus. Maka, ketika kita sudah klik visit journal page, Bapak Ibu harus meng-cross check apakah ini masuk ke Scopus atau tidak. Tinggal di copy lalu dicek di Scopusnya. Nah, dicek di Scopus sama seperti tadi ya, sources. Kalau Bapak Ibu ngopi judul, nama jurnal ya pilih title, pastekan. Nah, find sources. Ini masuk kuartil 1 Bapak Ibu. Kuartil 1, wah, bagus sekali nih. Baru nanti dilihat dari polanya juga ya. Jangan lupa, jangan hanya sebatas lihat terindeks atau tidak, tapi dilihat dari polanya. Ini konsisten ya. Oh, ini ada peningkatan ya, 534 sampai 900. Juga harus warning hati-hati Bapak Ibu. Oke, biasanya berkualitas seperti ini biasanya bagus Bapak Ibu, ya. Ini ada waktunya. Kalau Elsevier tuh enaknya gini, dia menampilkan waktunya. 11 hari ditambah 65 hari submission to decision after review gitu ya. Berapa itu? 65 tambah 11. 76. 76 tambah 131. Berarti 187. 187, 189. Jadi sekitar 180 dibagi 30.
sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya Ibu ya, 6 bulan. Nanti sama dicek MN Scoop, harga, dan juga arsipnya. Oke, jadi ini tahapan kalau Bapak Ibu pakai jurnal Finder. Tinggal masukin abstrak, ketemu, cocok, pakai itu. Dikip dulu ya. Oke, kemudian saya coba tunjukkan paper yang discontinue. Discontinue ya Bapak Ibu. Barangkali tadi kan Bapak Ibu juga pengen kepo ini eh bentukan paper yang discontinue. Sebentar. Kok nggak ada ya? Oh, ini sebentar. Oke, saya clear dulu filternya. Pakistan Live. Nah, tanda dia discontinue, Bapak Ibu, tanda dia sudah tidak terindeks Scopus itu sangat nyata. Di depan tulisannya N per A. Ini tanda dia discontinue. Kemudian kita lihat alasan dia discontinue apa. Nah, tanda kedua dia discontinue, ada tulisannya di bawah sini. Coverage discontinue in Scopus. Artinya nanti kalau Bapak Ibu menemukan tulisan seperti ini, harus wajib banget ditinggalkan. Ya, wajib banget ditinggalin. Oke, coverage discontinue. Alasannya ada di sini. Scopus content coverage. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya. Tiba-tiba lonjakannya nyampe 1.000 sendiri nih. 1.155 dokumen. Maka di tahun 2025 jurnal ini didiskontinukan oleh Scopus. Jadi harus berhati-hati Bapak Ibu. Alasan discontinue itu variatif, yang tahu hanya Scopus ya. Yang tahu hanya Scopus, maka Bapak Ibu sebaiknya kita melihat mana yang potensial predator, mana yang tidak berpotensi sebagai predator. Sudah kita ibaratnya sudah kita ini ya, warning dulu, sudah kita cross check dulu, sudah kita coba. Nanti kalau sudah berhati-hati, insya Allah Bapak Ibu kita akan terhindar yang namanya jurnal predator. Oke, jadi 3 tahap itu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencari jurnal tujuan. Sementara apakah ada pertanyaan dulu? Iya, Mbak. Kalau Hmm? nggak ada tulisannya discontinue ini, tetapi ternyata discontinue bisa juga ya? Kalau discontinue sudah pasti ada tulisannya Ibu. Oh, pasti ada tulisannya ya? Nah, sudah pasti Oh, ada itu. tulisannya. Iya. Iya. Terus nanya lagi, misalnya Mbak ya, eh, Iya. batal, ya batal Mm-mm. kan? Mm-mm. Batal ternyata harganya tinggi, nggak jadi deh. Waktu itu kan kita nggak lihat harganya, ternyata harganya tinggi gitu. Apakah diperbolehkan? Terus kalau tidak jadi publish itu, apakah kita di blacklist atau gimana gitu kan? Terus katanya kalau apa tadi kuota yang non akses itu lebih sedikit daripada yang kita bayar. Misalnya 10-90%. Jadi kemungkinan Hmm. untuk tidak bayar tuh kuotanya sedikit, jadi kemungkinan untuk masuk itu sedikit katanya gitu. Gimana Mbak itu Mbak? Terima kasih. Oke, Njeh. Terima kasih, Ibu. Yang pertama terkait tadi ya, Bu ya. Apa namanya? Kalau batal, Batal ya, ya. withdraw ya. Nah, Mm-mm. kalau batal itu sebaiknya Bapak Ibu tidak hanya menyertakan alasan pembiayaan. Tapi di awal, sebenarnya Bapak Ibu, kita kita ketika sampai di jurnal, ibaratkan jurnal itu sebagai tempat ngobrol kita. Jadi di email itu Bapak Ibu jangan silent treatment ya, kalau orang orang sekarang bilang itu ya. Jangan diem aja. Kalau Bapak Ibu ada kendala di harga, maka Bapak Ibu silahkan bilang ke jurnalnya. Bapak Ibu kami ada kendala di pembiayaan, apakah dari jurnal menawarkan diskon tertentu? Gitu, diskon ataupun malah bisa justru gratis. Nah, itu Bapak Ibu bisa tanyakan. Nah, nanti kalau ternyata tidak ada diskon, Bapak Ibu boleh withdraw, boleh tarik jurnalnya. Ditarik jurnalnya dengan alasan yang valid. Jadi mungkin tidak hanya di biaya, Bapak Ibu mungkin bisa sampaikan terkait dengan keilmuan skupnya ataupun yang lainnya, nggih. Nanti coba digali dulu alasannya yang sesuai. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan bisa kita bantu carikan ini. Kita diskusi terkait alasannya nggih. Ya, Begitu. terima Jadi kasih. jangan semata-mata hanya karena Harga. uang harga Bapak Ibu tarik.
Kita Hmm. bisa perkuat dengan alasan yang lainnya juga. Terus kuota itu tadi? Oh, kuota ya. Ya. Terkait kuota sebenarnya itu dari internal jurnal Bapak Ibu, tapi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi 50-50, bisa jadi juga dia memberikan keterbatasan di close access gitu ya. Jadi perihal kuota itu biar menjadi urusan jurnal. Jadi kita coba dulu, kalau kata Pak Jo belum dicoba itu belum valid Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba dulu, kalau ternyata ditolak ya jangan sedih, submit lagi di yang lain. Wong sana sudah jual mahal, maka Bapak Ibu harus jual mahal lagi ya. Jual mahal. Biasanya kalau alumni Rumah Scopus itu justru ketika dia ditolak, di situ ada pembelajarannya tersendiri. Nanti tetap diberikan ini Bapak Ibu, terkadang diberikan perbaikan. Bapak Ibu, ini masih kurang ini, silahkan dioptimalkan dulu, baru boleh submit ke sini atau ke tempat yang lainnya. Tapi Kadang dari nunggunya jurnal lama ya, seperti Mbak. itu. Gimana Ibu? Nunggunya lama. Nah, nih yang menjadi penyakit itu biasanya menunggu. Nah, itu Iya. sebaiknya penyakit itu dihilangkan daripada menunggu. Bapak Ibu lebih baik menulis lagi. Nulis lagi, Oh, gitu. submit lagi. Ya, nanti tidak terasa tiba-tiba yang satu publish gitu ya. Yang Mhm. satu sudah menerima review, yang satu masih proses. Oke, jadi memang kalau lika-liku untuk accepted itu memang akan banyak sekali Bapak Ibu. Tapi kalau tidak dicoba, kita tidak akan pernah tahu rasanya gitu ya. Tidak akan pernah tahu bagaimana bahagianya diterima, di accepted. Nah, tidak tahu juga bagaimana rasanya ditolak dari jurnal, maka Bapak Ibu silakan dicoba dulu. Oke. Gimana Ibu Nana? Besok siap submit? Bismillah. Bismillah ya. Oke, Iya. sip. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau tambah pusing ini ya? Oke, sementara Bapak Ibu jangan pusing ya. Kita Yang di awal selesaikan paper dulu. Silakan diselesaikan. Nanti Bapak Ibu di next pertemuan kita akan mulai masuk ke apa ya, awal mula finalisasi paper. Jadi di awal itu kita penyesuaian template, kemudian translate, kemudian nanti Bapak Ibu kita juga akan belajar Grammarly dan di akhir kita akan submit. Oke, kalau belum ada pertanyaan ini saya pastikan dulu sudah tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, nanti tugas Bapak Ibu hanya dua, hanya dua ya. Yang pertama selesaikan paper, yang kedua silahkan cari jurnal target ya. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu pemindahan template. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, rekaman insya Allah akan kita kirimkan secepatnya di grup. Bapak Ibu jangan khawatir, grup bisa jadikan sebagai alat untuk komunikasi, untuk berdiskusi ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan, boleh sekali tanya di grup atau chat ke saya ataupun Mbak Biwi. Kalaupun kami sulit untuk dihubungi, bisa di chat ulang karena khawatirnya kadang tuh ini informasi di grup menumpuk Bapak Ibu. Jadi tertimbun begitu, boleh di chat ulang, Jeh. Oke. Terima Mbak, kasih satu Bapak Ibu. lagi, Mbak. Boleh, Maaf. boleh, boleh. Ya, Bagaimana? saya kan dapat email, tapi dari mana tadi dari Springer Nature, ya kan? Mm-mm. Itu Mm-mm. apakah itu bisa juga? Karena di situ kita disuruh menemukan jurnal yang tepat itu pakai alat ini. Kita ngasih tahu, Mm-mm. mereka ngasih tahu itu aja. Begitu saya buka, memang benar-benar Springer dan dia tahu bahwa saya sudah ngirim ke salah satu jurnal tertiary education gitu-gitu. Dia udah tahu apakah ini bisa bisa juga untuk apa ya untuk pedoman untuk kita juga. Oke. Rekomendasi jurnal yang dikirimkan lewat email Bapak Ibu ya, artinya seperti itu ya Bu Nana ya. Ya, Heeh. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu boleh-boleh saja, tapi lagi-lagi Bapak Ibu harus cross check. cross Selalu check. nggak saya ingatkan cross check di Scopus, kalau memang dia terindeks dan cukup baik begitu boleh disubmit di situ Ibu. Oke, Oke, terima sip kasih. Ibu Nana. Oke, kami tunggu besok di pertemuan terakhir. Semoga ada yang submit ya, tidak hanya satu, mungkin beberapa nanti insya Allah Bapak Ibu submit, bisa kita kirimkan tumbler dari Scopus ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Biwi.
Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya Mbak Bibi mungkin ada kendala jaringan ya. Saya izin menutup Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Kami banyak salahnya. Ini sudah tidak ada pertanyaan ya? Sudah cukup ya? Cukup. Cukup, sehat selalu Bapak Ibu. Selamat Amin. menunaikan Terima puasa kasih, ya. Kak. Terima kasih Mbak Aulia. Nggih, lancar Makasih selalu Mbak Aul. puasanya. Ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Nggih. Oke. Bisa langsung live Zoom nggih Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum.